Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern, yakni Ibu Zahratus Saidah. Dan yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan untuk dapat melakukan presentasi pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisnawati Nur Aida dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang. Saya bersama dengan 4 rekan saya, yakni Iko Zulhimam, Dita Indriani Nur Laili, Dias Aska Anfali, dan Halimatus Sa'diyah, yang akan membahas mengenai peradaban Islam modern di Asia Tengah dan Rusia. Adapun latar belakang dari pembahasan kali ini yakni mengenai investigasi unsur-unsur vokal Asia yang tampaknya sangat menonjol. Padahal tugas kawasan pertukaran dan dataran jalur sutra di masa lalu memberikan kontribusi fundamental bagi perkembangan Islam di kemudian hari. Di sebuah distrik yang menjadi sumber daya antara Asia, Afrika, dan Eropa. Fakta menyebutkan bahwa kehadiran Islam di distrik ini cukup awal. Namun sayangnya, dokumentasi tentang kiprah mereka dalam dakwah Islam dirahasiakan karena unsur politik yang tidak membantu umat Islam di wilayah vokal Asia. Adapun tujuan dari pembahasan kali ini yakni untuk mengetahui keadaan Asia Tengah sebelum masuknya Islam, kemudian untuk mengetahui peran ulama di wilayah jalur sutra, dan tujuan yang terakhir yakni untuk mengetahui perkembangan Islam di Asia Tengah dari masa ke masa. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni akan disampaikan oleh saudara saya Dias Aska Anfali. Kepadanya dipersilahkan. Islam di Asia Tengah. Sebelum Islam masuk, penduduk Asia Tengah menganut beragam agama seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani. Mereka adalah korban diskriminasi etnis, penindasan, dan perang antara suku-suku dan pasukan militer Kekaisaran Cina dari timur dengan Persia dari barat. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam masuk ke Asia Tengah pada saat tentara pembebasan Islam bergerak menuju Asia Tengah di bawah pimpinan Qutaibah bin Muslim pada tahun 712 Masehi. Namun sebelum itu, Islam telah memasuki wilayah Asia Tengah, Azerbaijan, pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-1 Hijriah, tepatnya melalui sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman pada tahun 18 Hijriah, kemudian melalui pimpinan pasukannya, Utbah bin Farqad al-Sulam, yang berhasil membuat kesepakatan damai dengan pendudukan yang terkalahkan. Panglima besar Qutaibah bin Muslim al-Bahl adalah pemimpin yang membuka kembali wilayah Khawarizm, Bukhara, Samarkand, dan kemudian diikuti dengan Khurasan. Dia menggabungkan wilayah-wilayah tersebut dan menerapkan Islam di Transoxianam, Wara al-Nahr pada tahun 88 Hijriah 706 Masehi. Melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu Islam di Asia Tengah. Setelah dia membawa pasukan hingga ke Cina setelah pembukaan Keshgar, ibu kota Turkistan Timur, pada masa Qutaibah ini pula Raja Bukhara memeluk Islam lewat tangannya, yang kemudian diikuti oleh masyarakat Bukhara yang berbondong-bondong juga memeluk Islam. Raja kemudian mendakwahkan Islam pada orang-orang Turki yang menjadi mayoritas penduduk wilayah tersebut. Pada masa itu, negara Islam kokoh berdiri di Turkistan Barat yang saat ini dikenal dengan wilayah Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan. Setelah periode ini, Islam juga menyebar ke wilayah yang dikenal dengan Turkistan Timur melalui para sufi. Pada masa itu, tepatnya abad ke-4 Hijriah, 323
Hijriah atau 934 Masehi, Raja Satub Bugro Khan masuk Islam dan kemudian diikuti oleh jutaan penduduknya. Materi selanjutnya yaitu ulama di Asia Tengah dan dinamika kadimisme versus jadidisme antara abad ke-7 dan ke-13 sebagaimana dijelaskan dalam Lapidus Institusi Historis Masyarakat Timur Tengah Pra-Islam direkonstruksi dalam bentuk-bentuk Islam. Dalam perkembangannya, sistem institusi Islam dengan beragam budayanya terus bertumbuh di daerah-daerah yang telah mengalami proses Islamisasi di Timur Tengah, termasuk Iran, Transokania, dan provinsi-provinsi Arab. Dari abad ke-7 sampai abad ke-19, masyarakat Islam berdasarkan interaksinya dengan budaya lokal dan pengaruh Timur Tengah juga mulai berkembang di Anatolia dan Balkan, Inner Asia, termasuk juga Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Sayangnya, pada abad ke-18 dan ke-19, perkembangan sistem global Islam terhalangi oleh keberhasilan Eropa secara ekonomi dan politik. Ada dua tahapan dalam sejarah Asia ketika para sufi aktif secara politik. Yang pertama itu ketika pengikut sufi menghadapi kekuatan kolonial untuk membebaskan negara mereka. Hal ini merupakan peran positif mereka, yaitu para ulama. Yang kedua, ketika para ulama berpartisipasi dalam politik nasional, yang ini terjadi pada level individu, bukan pada level partai, peran politik. Ya. Inilah yang menjadikan para sufi bersikap non-kompromis dengan para penjajah serta para penentang ajaran agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ulama di Asia Tengah dan dinamika koadinisme versus jadidisme. Atas sikapnya yang non-kompromis, inilah otoritas Soviet menyebut kelompok persaudaraan Sufi ini sebagai kelompok Islam tidak resmi, non-ofisial Islam, dan Islam sektarian. Dalam perkembangannya, ada fenomena baru dalam dinamika dan peran ulama. Ada perubahan mentalitas dan gerakan yang cukup dramatis di kalangan kelas terdidik Asia pada era abad ke-19 dan awal-awal abad ke-20. Setidaknya, dua kecenderungan itulah yang mewarnai pemikiran Islam modern di Asia Tengah. Dua kecenderungan itu adalah jadidisme dan kodimisme. Istilah jadidisme dan kodimisme merupakan istilah yang populer di wilayah Muslim Soviet, termasuk diantaranya di beberapa wilayah Asia Tengah. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kami selaku kelompok 9 mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi atau berjalannya presentasi. Untuk menutup presentasi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.